Jadi secara senior junior pakai bilang, siap bang, saya amankan. Tapi pada kenyataannya mereka nanti akan lebih patuh dan taat kepada atasannya yang memegang tongkat komando. Itulah artinya tongkat komando. Jadi kalau tongkat itu sudah diserahkan ya kepada yang pemegang tongkat komando, itulah loyalitas dari para anak buah itu. Begitu. TNI Angkatan Darat sudah saya sampaikan kepada seluruh jajaran TNI Angkatan Darat, situasi politik ini kalian harus loyalitas tegak lurus. Ya, tegak lurus loyalitas kepada saya sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, saya kepada Panglima TNI, dan Panglima TNI loyalitas kepada Presiden Republik Indonesia. Itu loyalitas tegak lurus. Dan netralitas harus kita pegang teguh. Dan saya sampaikan kepada seluruh jajaran TNI Angkatan Darat, jangan terpengaruh dengan situasi politik, walaupun itu mantan-mantan pejabat, jangan terpengaruh memihak salah satu. Maka pengaruh terkuat itu adalah pengaruh struktural. Ya, Polri TNI ini kan sistemnya komando gitu. Jadi kalau ditanya siapa yang paling berpengaruh terhadap TNI dan Polri yang masih aktif ya, menurut saya itu ya Presiden, bukan para mantan-mantan komandan gitu. Walaupun memang ada ikatan emosional, tapi antara ikatan emosional dengan ikatan struktural kan lebih kuat ikatan struktural, Caca. Jadi tapi begini, sebetulnya kalau kita bicara peran dari TNI Polri dalam pemilu itu sendiri, hemat saya sebetulnya kita harus lihat angka-angka gitu. Nah sekarang berapa sih jumlah DPT kita, jumlah pemilih kita secara keseluruhan? 204 juta gitu. Kemudian TNI dan Polri mereka tidak milih. Ya. Memang keluarganya milih gitu ya. Katakanlah misalnya TNI 400.000 orang, ya anak istri begitu ya, masing istri satu, anak satu gitu. Ya. Atau 2 deh maksimal. 3 kan, 3 kali 400.000 kan ya sekitar 1,2 juta. Baik. Gitu. Polisi 600.000, 3 kali 6 1,8. Kalau digabung kira-kira berapa? 3 juta. 3 juta itu dibagi 204 juta sebetulnya kan hanya sekitar 1,5%. Itu juga belum mendiskon bahwa istri atau katakanlah anak bisa punya pilihan yang berbeda dengan orang tuanya begitu. Jadi sebetulnya kalau bicara secara elektoral memang tidak gede-gede amat. Adanya perbaikan terhadap hal-hal yang selama ini merugikan rakyat, merugikan negara di segala bidang, politik, hukum, ekonomi, dan lain-lainnya. Dan yang ketiga, tentu kita berharap Indonesia ke depan menjadi lebih baik dan lebih sejahtera. Pak Anies Baswedan, saya kira beliau tepat untuk memimpin bangsa ini ke depan. Track record beliau, baik di dalam dunia pendidikan, dunia pemerintahan, dan juga bagaimana beliau berbuat selama ini, semua sudah terbukti memang adalah untuk kebaikan bangsa dan negara. Sekarang ini sudah profesional, apalagi ada aturan bahwa TNI Polri ini harus netral. Memang betul, bisa saja menitipkan, tetapi karena saya sudah tahu bahwa hal tersebut tidak mungkin, sehingga saya tidak pernah menitipkan. Yang penting kita berbuat, karena memang aturannya sangat keras. Apabila ketahuan saja, misalkan ada salah satu anggota TNI Polri mendukung salah satu pasangan atau terlibat dalam masalah politik, itu pasti masuk propam, masuk POM, nanti di sidang. Jadi saya kira pengaruhnya itu sangat kecil sekali, bahkan mungkin ya probabilitasnya itu tidak sampai 0,5% lah, karena mereka lebih mengedepankan profesionalisme di dalam tugasnya masing-masing. Dua sosok yang membuat Purnawirawan dukung pencapresan Anies. Dikutip dari News Jakarta, pengamat politik Rocky Gerung mengungkapkan dua sosok yang membuat Purnawirawan mendeklarasikan dukungan kepada bakal capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan. Pasalnya, menurut Rocky Gerung, Anies Baswedan tidak mungkin bekerja sendiri dalam mendapatkan dukungan Purnawirawan. Pasti ada keterlibatan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono.
Nggak mungkin Anies yang kerja sendiri soal purnawirawan. Dengan kata lain, kalau ada purnawirawan masuk ke blok Anies itu pasti karena AHY. Itu dan dengan kata lain di belakangnya ada Pak SBY. Ucapnya dikutip dari news dari YouTube Rocky Gerung Official Senin 17 Juli. Sebelumnya, Koordinator Forum Purnawirawan Perwira Tinggi TNI atau Polri untuk Perubahan FP3, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Ediwan Prabowo mengungkapkan alasan terkait dengan 170 purnawirawan perwira tinggi TNI Polri mendeklarasikan dukungannya untuk bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan. FP3 menilai perubahan ada di atas segalanya. Untuk itu, pihaknya mendukung agar visi perubahan yang digaungkan Anies Baswedan dapat memenangi kontestasi dalam pemilu 2024 yang aman, damai, jujur, adil, dan sejahtera. Pak Anies merupakan ikon. Saya kira semua rakyat Indonesia khususnya yang menginginkan perubahan mencintai Pak Anies dan dukung untuk menjadi presiden pada tahun 2024. Ujar Ediwan dalam konferensi pers Purnawirawan Perwira Tinggi TNI atau Polri untuk Perubahan di Hotel Liwan Garden, Jakarta, Kamis, dikutip dari Suara. Di sisi lain, Ediwan menjelaskan bahwa sosok Anies memang tak memiliki keterkaitan langsung dengan TNI Polri. Hal ini berbeda dengan dua bakal capres lainnya seperti Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Adapun Ganjar diketahui merupakan anak seorang polisi, sedangkan Prabowo Subianto adalah mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus. Kendati demikian, menurut dia, itu tidak menghalangi niat para purnawirawan perwira tinggi TNI Polri untuk mendukung Anies. Sebelumnya, Koordinator Forum Purnawirawan Perwira Tinggi TNI atau Polri untuk Perubahan FP3, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Ediwan Prabowo mengungkapkan alasan terkait dengan 170 purnawirawan perwira tinggi TNI Polri mendeklarasikan dukungannya untuk bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan. FP3 menilai perubahan ada di atas segalanya. Untuk itu, pihaknya mendukung agar visi perubahan yang digaungkan Anies Baswedan dapat memenangi kontestasi dalam pemilu 2024 yang aman, damai, jujur, adil, dan sejahtera. Pak Anies merupakan ikon. Saya kira semua rakyat Indonesia khususnya yang menginginkan perubahan mencintai Pak Anies dan dukung untuk menjadi presiden pada tahun 2024. Ujar Ediwan dalam konferensi pers Purnawirawan Perwira Tinggi TNI atau Polri untuk Perubahan di Hotel Liwan Garden, Jakarta, Kamis, dikutip dari Suara.